dalam nanti pada suatu titik setelah tanggap darurat itu selesai, baru bisa jelas lah itu. Berapa sih rumah yang rusak berat itu? Berapa yang rusak sedang, berapa yang rusak ringan. Ini yang sedang kita kejar terus supaya tidak lama-lama begitu. Tadi malam memang 4,1 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh lah gitu. Tapi ini untuk lebih jelasnya coba Pak Suko mungkin ahlinya nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala dan teman-teman pertanyaannya. Jadi seperti secara teoritis setiap terjadi gempa besar itu akan terjadi gempa susulan. Gempa susulan itu tentu bervariasi, ada yang lebih besar, lebih kecil. Tetapi kecenderungan itu akan terus mengecil. Tapi perlu diasumsikan bahwa tidak terjadi gempa, tetap ada gempa, tapi kecil. Bagaimana pengaruh terhadap bangunan? Nah, bangunan-bangunan sudah rusak tentu saja akan tertrigger, tetapi ya tidak separah yang kita bayangkan, gitu ya. Sehingga seperti disampaikan Mbak Kepala BNPB tadi, tidak ada penambahan kerugian dan sebagainya. Karena memang bangunan sudah rusak, kena getar sedikit juga rusak, gitu ya. Sehingga ini yang penting adalah bagaimana kita bersama menyadarkan para masyarakat, maka kita sosialisasi terus agar masyarakat tidak panik. Apa yang sudah diupayakan teman BNPB yang luar biasa tadi juga kita dukung sama-sama para wartawan, sehingga benar masyarakat kita tenang dalam menghadapi bencana ini dalam keadaan yang betul-betul dia sadar bahwa ini bencana dan kita lakukan bersama untuk lebih baik lagi ke depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Yudi Pak dari TV One. Tadi disampaikan bahwa ada penemuan 17 jenazah ya Pak hari ini total. Izin Pak Joshua minta tolong dijelaskan memulai proses evakuasinya pukul berapa, terus perencanaannya apa, agendanya apa, kemudian cek saat menemukan satu persatu jenazah itu prosesnya seperti apa Pak. Kami ingin mendengarkan kisahnya hingga akhirnya ada keputusan kalau tidak salah menghentikan juga Pak karena cuaca Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami jawab. Kita hari ini memang bergerak lebih cepat, jam 5:30 sudah langsung start, karena memang kemarin kita sudah memarking beberapa titik duga, karena kita melihat ada tanda-tanda, salah satunya tadi guru mobil guru TK itu kita dapatkan, tapi kita evakuasinya adalah baru bisa tadi pagi hingga sore. Itu yang pertama. Lalu kita menggunakan sistem rooster di mana ada pergantian shift, pergantian tim, agar daya dukung itu tenaganya baru. Karena sebenarnya lebih banyaknya adalah menggunakan manual. Alat berat tidak bisa masuk ke titik yang ada korban tersebut, karena tanahnya masih labil. Tidak ada pijakan, akan membahayakan alat berat. Makanya kita manual. Kita pakai manual, kita pakai alkon, pakai cangkul, pakai gancu, seperti itu. Dan juga setelah para potensi SAR dan tim SAR gabungan lainnya telah mendapatkan korban, setelah masuk ke posko itu sebelumnya harus ada dekontaminasi karena untuk steril dan juga menjaga kesehatan bersama. Tadi jam 16.00 masih ada melakukan pencarian dan selanjutnya melakukan pemantauan. Oke, izin Pak, saya Doni dari Mongabai. Tadi saya ke lokasi Pak, ada beberapa yang terakhir ditemukan salah satu anak gitu yang tertimbun. Nah, soal struktur bangunan, kalau dari kacamata Basarnas atau dari pihak terkait, apakah struktur bangunan masyarakat ini memang minim sekali nggak sih? Maksudnya dari tiang-tiang mereka apakah sudah benar sudah ideal untuk jadikan hunian gitu? Karena banyak yang rubuh dan rusak berat gitu. Demikian, terima kasih. Pak moderator aja, ini kebetulan sekolahnya di Jepang nih, mungkin coba bisa menyampaikan bangunannya supaya lebih jelas nih, silakan. Mohon izin Bapak Kepala, ya memang kerentanan utama kita itu setiap kali kejadian gempa kita pasti biasanya kita berprinsip build back better-nya itu ke depan kita harus membangun bangunan tahan gempa. Padahal kerentanan nyatanya adalah bangunan yang sudah terbangun. Jadi kalau kita misalkan 270 juta jiwa dalam satu KK itu misalkan 5 anggota keluarga, ada sekitar 50 juta rumah di Indonesia yang kita belum bisa pastikan apakah itu tahan gempa atau tidak. Jadi ke depan Bapak Kepala BNPB juga sudah memberikan arahan bahwa yang harus kita
dahulukan untuk penguatannya adalah bangunan yang sudah ada ini. Karena kalau kita bicara setelah gempa, pasti kita akan membangun bangunan tahan gempa, itu sudah prasyarat. Tetapi kita harus mulai membenahi 50, setidaknya 50 juta bangunan masyarakat yang kita pastikan mungkin itu belum tahan gempa. Karena di Indonesia belum ada prakteknya, kadang-kadang kita membangun rumah oleh tukang sebelah rumah, bahkan mungkin di desa-desa oleh pemilik rumah sendiri. Dan kita lihat kalau teman-teman media datang ke lokasi, memang struktur itu tidak ada tulangan dan lain-lain. Di BNPB juga Bapak Kepala sudah mulai menyarankan kita untuk merintis dan mengumpulkan hasil-hasil riset-riset terapan yang bisa kita replikasi, nanti bisa kita uji cobakan di masyarakat. Karena ketika kita berbicara penguatan rumah masyarakat, namanya penguatan, tentu saja biaya tidak boleh lebih dari biaya membangun rumah itu sendiri. Karena kalau misalkan masyarakat kecil, biaya membangun rumahnya 25 juta, tetapi penguatannya 20 juta pasti nggak akan jalan. Jadi kita mencoba bagaimana biayanya serendah mungkin dan bisa dilakukan oleh masyarakat itu. Dan kita sudah punya beberapa metode yang nanti akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Jadi Kementerian PUPR sudah juga punya desain rumah tahan gempa. Nah itu nanti akan dibangun saat sudah ditentukan lahan relokasi. Nanti dari BMKG akan menentukan ini daerah merah nih nggak bisa lagi dibangun di situ. Dengan rekomendasi dari BMKG maka Pak Bupati akan mencari lahan baru. Setelah lahannya ada, beres, tidak ada lagi masalah sengketa tanah, itu langsung dibersihkan. Saat itu juga dibangun oleh Kementerian PUPR menggunakan konsep rumah tahan gempa. Nah, yang lain yang tidak harus digeser, itu juga nanti tiap kecamatan akan diberikan contoh rumah tahan gempanya. Dilihat masing-masing oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak mempunyai sumber daya yang baru, yang hanya tergantung kebutuhan pemerintah, ya sebaiknya dibangun sesuai dengan contoh yang diberikan. Tetapi kalau sebagian masyarakat punya kemampuan lebih, mungkin punya tabungan ya, atau ada keluarganya yang mau bantu, ingin rumah yang lebih besar, lebih leluasa, ya silahkan, tetapi tetap diberikan pendampingan agar dalam membangun sudah menerapkan konsep-konsep rumah tahan gempa. Ini siklusnya gempanya kan 20 tahunan. Jadi kalau anak-anak sekarang umur 10-15 tahun yang kena gempa, ya tidak minta. Bisa-bisa nanti 20 tahun yang akan datang, kalau ada gempa di tempat yang sama, dia bisa 2 kali kenanya gitu. Nah ini yang kita laksanakan ya. Dan memang rekan-rekan wartawan tahu Jawa Barat ini banyak juga yang membuat rumah tidak pakai struktur besi. Hanya bata merah disambung sampai ke atas. Bahkan lihat beberapa rumah ada kayu gitu atau anyaman bambu, habis itu diteplok sama adukan, kan banyak itu. Ya pada saat kena goyangan 5,6 tapi dangkal ya di darat lagi, ya tentu saja akibatnya cukup masif seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini. Gitu ya. Oke, selamat sore Pak. Saya Albi dari CNN Indonesia. Izin bertanya mungkin sama Kepala BNPB Bapak Suharyanto Pak. Saya mau mengkonfirmasi Pak, kan kalau kemarin data terakhir korban yang dinyatakan meninggal dunia 272. Dan kalau misalnya hari ini ditemukan 17 itu artinya kan 289. Tadi katakan Bapak itu 310. Nah, selisihnya itu dari mana Pak? Dan untuk rencana besok dengan mulai berkurangnya jumlah korban hilang yang akan dicari, apakah worksite yang akan dituju untuk fokus pencarian akan berkurang juga atau masih sama? Nah, untuk yang ketiga mungkin dengan Bapak Suko. Oh, dua dulu ya? Oke, Masnya kemarin ikut ke sini nggak? Kemarin Pak. Kemarin ikut konferensi pers nggak? Di atas saya Pak. Oh, makanya nggak tahu. Jadi gini, kemarin itu 272
Yang hilang 39. 39 itu kemarin saya katakan 7 warga yang melintas. 32 warga Cugenang. Ternyata Pak Joshua nyari, bukan dapat 7 yang pelintas itu, 9. Ya memang makanya himbauannya, ya kita kan nggak ngerti nih yang pelintas nih, identitasnya nggak jelas nih. Khawatir masih ada gitu loh. Tapi yang sudah jelas ini 32, yang orang-orangnya namanya sudah ada, si A, si B, si C, si D, si E. Nah berarti kan yang 7 jadi 9. Nah yang 32 baru ketemu 8. Jadi sekarang masih hilang 24. Akhirnya karena harusnya 289, apa tadi? Berarti nambah menjadi 310. Gitu ya, jelas ya? Nah, Soal ini, apa namanya, rencana besok karena jumlah korban hilangnya sudah berkurang, apakah worksite fokus pencarian juga berkurang atau masih di lokasi yang sama, Pak? Kalau info tadi pagi saya dapat sekitar 3 worksite ya, Pak ya? Ya nanti dijelaskan Pak Joshua ya, tapi saya sebagai koordinator penanggung jawab tanggap darurat ini, prinsipnya sampai dengan orang terakhir, tidak ada penurunan apapun, kekuatan, semangat, sarana, prasarana, ya. Ingat kita sebagai bangsa ini, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, itu yang kita pegang, ya. Jadi jangan berpikir, udah tinggal 1, apalagi sudah 10 hari pasti juga sudah meninggal, nggak ada. Kita cari semaksimal mungkin supaya semuanya betul-betul bisa kita temukan. Nah sekarang jelasnya Pak Joshua, teknisnya. Silakan Pak Joshua. Untuk worksite tetap, dan kita akan memaksimalkan. Ditambah lagi kita menunggu bila mana memang ada laporan-laporan baru yang di Warung Sinta. Dan ada satu kendala juga terkait banyaknya pelintas yang saat ini ya. Sekarang lalu lintas sudah bisa ya. Nah, banyak orang yang berhenti di situ. Itu kami harapkan, apalagi besok akhir pekan, kami berkoordinasi juga dengan kepolisian untuk menertibkan dan juga mungkin ditaruh polis lain agar tidak ada yang berhenti di daerah khususnya yang Warung Sinta itu. Untuk worksite itu tetap dan kita akan memaksimalkan khususnya di Cijedil dan juga Warung Sinta. Dan satu lagi Kampung Cicadas. Ya. Sudah ada, terus lanjut ke bawah. Kesiapan SPAB pada tahapan perencanaan dan implementasi. Nanti nih bisa ke BNPB itu meninggal anak-anak nanti kita berikan di posko. Dia ada puskris di depan. Lanjut. Pencegatan sudah juga. Sertifikasi para tukang. Oke, nanti kita akan sampaikan ke PUPR. Kita akan coba mulai inisiasi itu. Setengah kokoh pasca Cianjur. Nanti kita akan berjalan assessment. Lanjut. Oke, saya kira cukup. Dari teman-teman mungkin masih satu putaran lagi saya buka. Silakan. Selamat sore, saya Albi dari CNN Indonesia. Izin bertanya dengan Pak Suko dari BMKG, Pak. Melanjutkan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suwaryanto sebelumnya tentang lokasi relokasi gitu, Pak. Nah, kita mau tahu, Pak, lokasi ideal pembangunan ulang rumah-rumah warga yang nantinya akan dibangun secara jarak dari epicenter titik gempa paling jauh atau minimum berapa sih, Pak? Kira-kira jarak paling amannya gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya gini Mas.
kita belum menemukan berapa jauh jarak karena gempa itu bisa terjadi di mana-mana di sekitar situ. Jadi kalau saya letakkan di sini bisa aja gempanya besok agak sana. Bisa, jadi kita tidak bisa persis di mana. Tetapi atas arahan kemarin dari Kepala BNPB dan Pak Bupati dan sebagainya, hari ini BMKG telah survei Pak. Mudah-mudahan ini sudah ada hasilnya. Yang diinginkan oleh Pak Bupati dan Kepala BNPB di mana diarahkan tempat lokasi tertentu sudah kita survei hari ini. Mudah-mudahan kalau selesai hari ini karena hujan ya mungkin bisa selesai besok atau 2-3 hari insya Allah selesai. Apakah itu layak atau tidak akan kita umumkan berikutnya melalui pimpinan tentu saja. Seperti itu ya. Jelas sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan kami mendukung. Tentu dengan instansi lain. Terima kasih. Tentang masih pendistribusian Pak, mungkin dari Bapak Pak Cecep boleh disampaikan sedikit. Ini apakah masih sistemnya dari perangkat desa? Karena kan tadi dari Komisi 8 sempat datang ya Pak untuk evaluasi. Apakah memang masih dari warga ini harus lapor dulu, dari desa harus lapor dulu? Karena kan terbilang cukup lama ya Pak, sementara warga masih membutuhkan, langsung pengen butuh bantuan, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Mbak. Jadi memang persoalan distribusi logistik itu menjadi persoalan yang memang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas ya Mbak ya. Jadi protapnya sudah jelas. Jadi untuk bagaimana kita mengatur bahwa distribusi logistik ini bisa merata dan bisa menjangkau semua korban yang ada di Cianjur yang terkena gempa ini. Tetapi masalahnya kita berhadapan dengan manusia Mbak. Jadi tidak sabar, kemudian juga butuh kebutuhan makanan, jadi ada yang langsung datang ke gudang-gudang sehingga ada sedikit perselisihan atau ketidaksepahaman dan tapi prinsipnya kita tetap menganut kepada bahwa segala permohonan bantuan dari pihak masyarakat itu ditempuh melalui jalur yang sudah disepakati. Nah, sekarang juga bantuan itu semakin banyak dari berbagai pihak, alhamdulillah. Nah, ini kan ada persoalan penumpukan di gudang, sehingga tadi kami berkonsultasi dengan pihak PNBB untuk dapat dipertimbangkan bantuan itu langsung ke kecamatan, asal terdaftar, dan nanti tim yang menerima di sana itu juga distribusinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ini bisa diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di tingkat kabupaten. Seperti itu, Mbak. Mungkin tambahkan sedikit ya, apa yang disampaikan Pak Sekda. Jadi prinsip dari aparat desa ke kecamatan terus ke posko utama ini tetap masih valid Mbak, karena yang paling ngerti masyarakatnya itu kami yakin adalah para kepala desa lah, dibantu RT-nya, RW-nya, Babinsanya, Babin Kaptipmas. Kemudian untuk cross check di masing-masing titik pengungsian itu juga ada petugas-petugas yang ngecek dari pusat itu. Di tenda-tenda itu ada yang dituakan, ada pemimpinnya di setiap tenda itu. Nah ini pemimpin-pemimpinnya ini juga dibuat jaring komunikasi sehingga mereka ini yang paling paham terhadap kebutuhan teman-temannya, anak buahnya yang di tenda itu. Nah ini juga jaring-jaring itu digunakan untuk memudahkan pendistribusian. Ya memang tidak mudah, 110 titik coba. Ya kan? Enggak sedikit itu. Nah tadi yang apa disampaikan Pak Sekda, bantuan banyak. Ini juga menjadi pikiran kami nanti pada saat sudah terlalu banyak mungkin juga bisa ke kecamatan. Nah, sehingga desa rantai komandonya desa kecamat gitu. Nanti kita awasi juga di tingkat kecamatan. Nah sebetulnya yang harus dipikirkan sebetulnya setelah ini. Ini biasanya gempa, bencana di mana-mana. Awal-awal hari begini, itu masalah logistik itu nggak pernah kesulitan. Banyak bantuan. Tetapi kita lihat coba, nanti setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, nah sudah banyak yang tidak seramai ini lagi, gitu ya. Nah ini kita yang harus berpikir itu. Padahal pengungsi itu tetap, ya kan? 60.000 itu tetap ini. Karena kan mendata dengan membangun rumahnya yang baru ini butuh waktu. Gitu. Nah ini juga kita harus pikir
cadangan di masa-masa nanti kan, kita tidak bisa masyarakat tiap hari harus bantu kan, tidak. Tapi biasanya ada waktu-waktunya lah. Minggu pertama biasanya berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin memberikan bantuan, tetapi pas minggu keempat nanti, minggu kelima, nah mungkin tinggal kita-kita yang terus melaksanakan pendampingan dan pengurusan kepada seluruh masyarakat terdampak. Begitu ya. Nah, rekan-rekan wartawan juga mohon mendampingi, mencari informasi yang berimbang. Kami juga senang kalau dapat informasi dari wartawan terkait ini kurang, di sana belum dapat makanan, itu tendanya masih tenda tidak layak. Itu kami gunakan untuk memperbaiki terus sistemnya itu. Pasti tidak sempurna karena butuh waktu gitu. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kami kira cukup. Kita sudah 46 menit, kita bisa selesai sebelum persiapan azan maghrib. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Sekda, Bapak Deputi Geofisika, Bapak Perwakilan dari Basarnas. Saya kira informasi kita lengkap hari ini dan cukup detail. Kami mohon doa tentu saja dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia supaya besok pagi cuaca bisa lebih baik sehingga upaya pencarian dan penyelamatan bisa lebih optimal sesuai target tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Saya akhiri, akhirul kalam, bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.